Shalom Pak Johan. Terima kasih udah bisa bergabung di studio kami. Terima kasih, semoga perbincangan kita kali ini bisa membawa satu nasihat atau pemikiran atau kiat-kiat untuk para orang tua mereka mengkomunikasikan kepada anak-anak remaja. Itu ya Pak ya. Thank you Pak buat kesempatannya Pak Gunawan. Iya. Untuk pertama kalinya ya. Iya. Ya memang kali ini kita akan bahas yang menjadi struggle bagi para orang tua yang memiliki anak remaja Pak. Sepertinya mereka ini kaget gitu ya. Tadinya mereka memiliki anak yang lucu, yang taat sama orang tua. Lalu tiba-tiba kemudian mereka berjumpa dengan satu anak-anak yang tiba-tiba mereka tidak taat lagi sama orang tua. Mereka lebih senangnya kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, memang ini bukan struggle yang secara bukan hanya oleh beberapa orang saja, tetapi oleh masyarakat luas saya rasa, termasuk orang-orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan kebingungan nih ya, bagaimana caranya mengkomunikasikan atau membangun satu relasi yang baik antara orang tua dan anak remajanya. Nah, sebenarnya Pak Johan, penyebab kesulitan komunikasi orang tua dengan remajanya itu sebenarnya apa, Pak Johan? Ya, ini ketika didapat tema ini sangat relate ya sama saya karena anak saya juga beranjak dewasa, Pak. Iya. Jadi kalau dari saya kesulitan komunikasi itu sebetulnya mungkin awalnya itu karena tidak melihat komunikasi itu penting. Ya. Oke. Mungkin orang itu tidak melihat komunikasi penting dan juga pengaruh ya ketika kebetulan terakhir saya mempelajari embodied spirituality. Jadi ketika seseorang itu tubuhnya itu seorang tua, orang tua itu ketika dia jadi anak dia tinggal dan hidup bertahun-tahun bersama orang tua yang tidak berkomunikasi juga dengan dia. Jadi ketika dia menjadi orang tua dia juga tidak punya pengalaman, dia tidak punya kiat-kiat, dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi kepada anak. Dan saya juga menemukan kayaknya juga orang tua itu kadang merasa bahwa anak-anak itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi lu anak itu nggak tahu apa-apa. Jadi yang tahu itu papa. Jadi kamu harus dengerin kata-kata papa. Jadi tidak memberi ruang bahwa anaknya itu sebetulnya bisa lebih tahu dari orang tuanya. Sehingga begitu anak bicara kadang-kadang orang tua sudah merasa oh enggak kayak gitu. Yang benar kayak gini kamu masih anak-anak. Dan juga ini menjadi masalah karena komunikasi kan dua belah pihak ya. Jadi anak-anak kadang-kadang ketika mengalami komunikasi yang tidak bagus, merasa tidak dimengerti, dia segera juga judgment papa itu nggak bakal ngerti aku, papa mama itu tidak bisa mengerti aku, mereka tidak mungkin mengerti aku ya. Berarti kalau dari penjelasan Pak Johan tadi sebenarnya faktor turunan ya Pak ya, atau tradisi ya? Iya, tradisi. Dari orang tua ke orang tua, lingkungan juga ya. Jadi memang kalau misalnya papanya ini punya papa orang yang strict, orang yang otoriter seperti itu. Jadi si papanya ini juga punya perasaan loh, kenapa saya harus membangun komunikasi dengan anak saya seperti itu. Jadi kayak tradisi. Tapi memang mungkin mereka sebetulnya ketika tidak berkomunikasi juga berkomunikasi ya. Tapi komunikasinya itu yang mungkin kalau kita bilang kan orang diem, orang marah itu kan juga komunikasi ya. Jadi anak itu melihat komunikasi itu ada yang diem doang, ada yang marah bentak-bentak. Jadi komunikasi yang mungkin yang tidak sehat. Dan kedua yang problem yang terutama adalah kedua-dua sudah berhenti berusaha ya udahlah nggak mungkin bisa ngomong sama papa, papanya udah nggak mungkin bisa ngomong sama anak saya, itu benar-benar sudah masalah besar sih. Iya. Berarti kalau untuk membangun relasi ini itu baiknya sejak umur berapa Pak? Seharusnya dari lahir sih. Dari lahir ya. Karena saya belajar Pak, ternyata sebelum ada bahasa itu sudah ada komunikasi loh. Gimana Pak maksudnya Pak? Contohnya gitu, jadi bahasa itu sebelum ada bahasa lisan, anak itu kan gitu kan ya. Anak itu belum bisa membahasakan kebutuhannya, dia cuma satu susu, pipis, gitu. Jadi sebetulnya itu sudah dimengerti. Maka sebetulnya ketika kita treat anak sejak bayi, ketika dia didengerin, ketika dia digendong segala macam itu kan sangat penting ya. Sesuatu yang komunikasi yang tubuh ya. Komunikasi itu kan fisikal banget sebetulnya kan. Iya. Jadi memang anak-anak itu sudah bisa merasakan bahasa komunikasi sejak memang
kandungan mamanya, bahkan waktu dia dilahirkan, digendong sama orang tuanya, seperti itu. Jadi memang secara perkembangan fisik, mental, emosi itu akan terbangun kembali. Seperti ada hormon oksitosin ya kalau pernah dengar ya. Jadi ada hormon yang ketika anak itu didekap itu dia ada hormon yang membuat dia rileks dan trust. Betul. Sehingga dia jiwanya itu lebih tenang, dia bisa percaya, dia walaupun kalau hormon oksitosin menurut penelitian itu ketika dia merasa dikhianati pun dia bisa lebih percaya gitu Dan itu dihasilkan sebetulnya melalui hal-hal yang fisikal banget. Dengan belayan, dengan ciuman. Nah, memang ada beberapa orang tua kayak beberapa ayah itu ya, mereka dalam tanda kutip nggak terlalu suka gendong anak. Dia merelakan gendong anak dalam tanda kutip itu kepada mamanya. Karena merasa ayah-ayah biasanya, wah saya udah capek nih di tempat kerja kan, yaudah urusan anak, urusan kamu. Tapi kalah kuat ya memang ya. Kadang-kadang saya coba gendong kalah kuat loh. Saya udah latihan dulu dari kecil olahraga, tapi kalah gendong sama anak, kalah sama istri, gak tahu. Ada ngomong sih katanya tubuhnya diciptain berbeda, tapi memang tetap perlu ya. Karena saya pernah membaca kalau tidak salah ketika anak-anak itu yang seorang anak perempuan yang tidak dekat dengan papanya secara fisikal, itu gampang sekali jatuh ke cara free sex. Karena kan ada kebutuhan fisik gitu yang dia nggak dapat dari seorang pria. Sehingga ketika ada pria yang dewasa yang lain yang mengisi itu, dia gampang sekali memberikan segalanya. Jadi itu dia mudah jatuh seperti itu ke dalam itu ya. Remaja kita kan pergumulannya banyak nih Pak Johan ya. Mereka biasanya kalau anak remaja itu kan usia-usia berapa ya Pak ya? Setelah kalau twins itu kan sebelum remaja sekitar 9 menuju ke 11 ya, setelah itu ya menuju dewasa ya mungkin ya itu. Berarti 12 ke atas gitu ya, seperti itu ya. Nah, memang itu kan boleh dikatakan masa-masa mereka sedang mencari role model atau sedang mencari identitas diri dalam hidup mereka. Nah, di dalam pencarian tersebut Pak, pasti ada pergumulan-pergumulan ya kan, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Nah, sepertinya orang tua ini perlu diberitahu nih Pak ya, mungkin sebenarnya anak-anak remaja kita nih khususnya zaman-zaman now nih, zaman-zaman sekarang ya, iptek maju dan lain sebagainya. Sebenarnya pergumulan mereka itu apa ya Pak ya, yang dihadapi anak-anak remaja ya? Pergumulan, kalau sebetulnya kan transisi yang saya sempat mengalami sendiri ya. Dulu biasanya setiap malam itu anak itu setiap hari itu peluk semua, cium semua. Tahu-tahu itu menginjak 9 tahun ke atas, mulai 9, tahu-tahu nggak mau peluk, nggak mau cium. Kenapa? Saya pikir jangan-jangan benci sama saya gitu ya. Kadang-kadang saya yang kehilangan loh, kok ini nggak mau cium. Saya pikir saya tanya ini benci sama saya. Ternyata setelah yang kedua saya baru sadar yang kedua, anak kedua 9 tahun ke atas lagi mulai nggak mau dipeluk. Setelah saya tanya kenapa nggak mau dipeluk, udah gede. Jadi ketika saya belajar ya, ternyata anak twin sebetulnya transisi menuju ke remaja, bahkan sebelum ke remaja, transisi itu mereka itu sudah mau eksplor ke dunia yang di luar. Dan ketika eksplor di dunia luar, mereka itu menganggap orang tua itu sebagai sesuatu yang justru menghalangi. Jadi ini yang kita nggak tahu. Jadi ini nggak boleh. Mereka menghalangi sehingga kadang-kadang di situ juga mereka sedang belajar yang namanya benci. Makanya kita kan kaget ya. Sebelum itu kok nurut, tahu-tahu bisa ngelawan, bisa argumen. Jadi memang itu sebetulnya justru mereka sedang menuju dewasa. Mereka belajar cinta tapi ada ketidaksukaan di situ. Yang dia bisa mulai memutuskan. Tapi di sini kan mereka bingung sebetulnya. Antara mau dewasa tapi juga belum dewasa. Iya kan ya. Jadi ketika itu justru mereka juga sedang bingung dengan dirinya. Kenapa tahu-tahu bisa ngelawan mama, mereka juga nggak nyaman. Jadi sebetulnya yang tidak nyaman bukan cuma kita ya. Itu yang pertama ya. Mereka jadi merasa dia harus bebas, tapi mereka juga nggak bisa bebas. Makanya anak remaja itu yang twin ini rata-rata ketika mereka pergi, mereka suka bawa tas orang tuanya. Mereka suka pakai baju mamanya, bawa dompetnya. Kalau yang laki suka mainannya papanya, minum atau minum kopi dan segala macam. Itu untuk membuat jiwa mereka tenang. Kalau mereka pergi jauh dari rumah, paling tidak ada bekas-bekas itu yang bisa dipegang. Dan itu sebetulnya mereka sedang di dalam kebingungan untuk menjadi dewasa, tapi mereka masih biasa dengan anak-anak. Jadi itu transisi sebetulnya. Di twin ini, yang transisi menuju remaja ini, sampai ke remaja.
Mereka itu sedang mencoba keluar dan orang tua dan keluarga itu bukan satu-satunya penting lagi buat hidup mereka. Jadi mereka perlu teman, perlu lingkungan, penerimaan. Jadi penerimaan orang tua itu nggak cukup sebetulnya. Jadi memang kalau di dalam posisi ini, di dalam stage ini, peran orang tua harusnya bagaimana Pak? Apakah harus tarik ulur dalam satu sisi atau gimana menurut Pak Johan? Kalau saya sebetulnya kan bingung ya orang tuanya. Iya. Anaknya juga bingung gitu kan. Jadi sebetulnya kita harus sama-sama ya. Sebetulnya papa juga sedang belajar. Papa mama sedang belajar, ayo kita belajar bersama. Jadi ada satu komunikasi saling terbuka komunikasi gitu ya. untuk oke, papa juga bingung, gimana kamu maunya gimanain kalau begini. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan kita, tapi ini juga nggak sesuai dengan kita. Karena kita juga butuh tenang ketika kamu pergi bersama dengan mereka kan sudah mulai keluar sama lawan jenis dan mereka itu mulai nyimpan rahasia, Pak. Mereka mulai nyimpan rahasia dan nanti bisa stres, bisa anxiety sendiri di rumah gitu kan. Jadi kejujuran bahwa kita bersama-sama dengan mereka yang juga struggle itu sesuatu yang penting sih buat mereka. Dan juga kalau kita punya contohnya, mereka tuh ternyata mencari figur otoritas itu nggak cuma kita. Mereka cari role model orang lain. Kadang-kadang kita, kenapa kamu lebih dengerin dia daripada kita? Gitu kan. Atau kadang-kadang kita pakai orang itu tolong giniin anak saya. Kan biasanya pembina-pembina gereja korban kepentingan orang tua lah ya. Pak, nanti dia diajak makan lah ya. Pak, tolong anak saya gitu ya. Kalau nggak sesuai pembinanya yang diomelin gitu kan. Itu kan sebuah fakta jadi using kan. Itu capek banget. Nanti anaknya juga sama using. Jadi kasihan loh pembina kadang di using anaknya untuk ngomongin ke orang tuanya ngomongin ke anaknya. Padahal sebetulnya good kalau memang kalau saya pribadi anak saya tanya boleh nggak aku ngomong sama yang lain, bahkan dia bilang boleh nggak aku ke konselor, tapi nggak mau papa. Dia tahu saya ngomong sama anaknya. Saya bilang saya memberi ruang buat boleh sih. Mungkin kamu bisa tanya ini loh ada cici ini yang juga pengalaman oke yang kita bisa refer. Jadi orang tua ada peran untuk menuntun juga. Menuntun dan bahkan kita bisa boleh bilang, boleh nggak punya rahasia. Mereka kan mulai nyimpen rahasia. Boleh kalau itu tidak membahayakan kamu. Kamu boleh cerita sama Ci ini, sama yang kita tahu. Makanya itu penting banget ya. Kita punya komunitas yang good di gereja. Sehingga kita bisa, kamu bisa tanya sama Ci ini, kamu bisa tanya sama Lose ini. Bapak nggak harus tahu. Dan kita nggak usah kepo ya. Karena kita kan udah percaya orang-orang itu juga care sama anak kita. Betul. Gitu sih. Jadi memang kalau misalnya dari pertanyaan tadi, pergumulan anak-anak tuh sebenarnya anak remaja itu adalah mereka ingin mencari jati diri, menjadi dewasa. Jadi mereka mulai mencari perhatian ke arah dewasa. Jadi memang peran orang tua itu mengisi supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan perannya itu dengan lebih baik. Seperti itu ya Pak ya. Mulai melepas untuk dewasa ya. Iya. Jadi memang orang tua itu untuk memperhatikan anak remaja ini tidak seperti memperhatikan anak-anak ketika masih kecil. Betul. Ya kan, kalau anak-anak kecil kan, kalau misalnya orang tua biasanya anak-anak masih kecil itu kan seperti udah kamu nggak boleh kemana-mana, dipelukan mama terus, papa terus itu. Tapi ini ada yang kalau kenyataan di Asia ini sampai udah kuliah aja udah masih digituin ya Pak ya. Itu yang menyedihkan ya. Ya nanti di pertanyaan selanjutnya Pak ya kita ngomong lebih banyak soal itu ya. Nah oke. Nah sekarang kita beranjak kepada tentang quality time, Pak. Quality time. Nah, quality time ini kan waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak remaja kita ya, Pak ya. Tentu saja beda dong kalau misalnya kita lagi jalan-jalan atau lagi waktu senggang di dalam keluarga, waktu anak remaja dengan anak yang belum remaja itu kan pasti beda. Betul. Nah, kalau menurut Pak Johan, cara quality time supaya apa nih, membangun relasi yang lebih baik sama anak remaja kita, gimana Pak? Satu problem nih, ini banyak orang tua itu kesadaran quality time-nya tinggi. Tapi ternyata waktu saya ngobrol sama anak-anak itu menjadi siksaan buat mereka, Pak. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kok sekarang waktu quality time malah menyiksa saya gitu ya. Karena gue udah punya janji nih sama temen-temen gitu kan. Dan kalau orang tuanya punya janji kadang-kadang yang anak ngelihat unfairnya, papa punya janji kok papa bisa batalin quality time kita. Tapi kalau aku punya janji kok nggak bisa batal. Karena mereka kan sudah mau diperlakukan dewasa walaupun masih anak-anak ya. Walaupun masih anak-anak. Jadi mereka itu kadang-kadang komplain. Jadi quality time yang kita usahakan menjadi sebuah norma dan aturan yang dia harus taat tapi kita nggak harus taat. Itu problem yang mereka nggak bisa terima.
Jadi kadang-kadang mungkin kita harus sedikit fair, fair sama mereka. Jadi kita belajar dari mereka. Sorry kita batalin ya. Sesekali juga boleh dibatalin ketika mereka ada event. Apalagi kalau mereka ada event loh. Kita kadang-kadang kan batalinnya setelah kita udah janjian quality time pergi sama mereka. Toto kita ada event. Sorry papa ada. Kalau saya pelayanan gitu kan ya. Marah mereka. Tapi kalau mereka kan nggak bisa gitu. Kadang-kadang mereka udah punya planning sama temennya. Kita suruh batalin karena quality time kita. Itu benar-benar mereka kecewa banget. Jadi sebetulnya quality time itu sebuah kesepakatan bersama. Jadi nggak harus keluarga yang quality time sama anak remaja, biarkan anak remajanya quality time sama teman-temannya. Sama teman juga, tapi quality time kita kan juga perlu. Betul. Karena mereka juga butuh bimbingan kan. Maka ketika kita quality time sama mereka, kita kita discussion. Mau quality time kayak apa minggu ini, mana setuju. Kadang-kadang kan ada 3 anak nggak setuju salah satu. Itu kita biasa gantian. Kalau saya biasa, ayo makan di mana kali ini gantian. Nah, kemarin siapa yang pilih, siapa pilih. Jadi kita gantian pilih. Di situ mereka merasa ternyata aku suaranya didengerin, mutusin. Dan di situ mereka merasa ini quality time itu bagian dari desain mereka juga, bukan cuma orang tua. Itu saya rasa penting ya. Dan memang dari quality time itu yang sangat penting. Bisa ngomong dari hati ke hati. Saya ini belum melakukan, tapi saya memang merencanakan. Kayaknya anak saya yang sudah agak lebih dewasa ini, yang udah junior high school ya, SMP ini, kayaknya kadang perlu keluar sendiri berdua ngobrolin gitu ya. Jadi kalau misalnya tiap anak itu beda-beda, ada yang high school, ada junior school, terusnya ada elementary, anak SD gitu ya Pak ya. Memang treatnya beda-beda nih. Harusnya berbeda sih. Saya rasa saya nggak bisa treat sama sih. Iya. Biasa kalau Pak Johan itu caranya gimana Pak? Dan itu bukan cuma high school-nya. 2 anak mungkin kalau sama-sama SMP pun itu beda ya. Karena saya kebetulan homeschooling ya. Saya homeschooling jadi saya ngajarin metode pakai ini ke anak saya yang pertama. Berhasil. Saya pakai ke anak 2 nggak berhasil. Malah anak saya yang pertama ngajarin yang kedua lebih bisa. Jadi saya ternyata kalah hebat kadang-kadang sama mungkin dia merasa metode dari papanya kurang canggih buat dia ya. Jadi itu sudah berbeda sebetulnya. Jadi memang paling penting adalah sebetulnya kita mengenal pribadi itu. Dan kita kalau saya di homeschooling itu katanya itu yang belajar itu bukan cuma anaknya, orang tuanya belajar. Orang tuanya. Jadi kita terbuka untuk belajar dan mengenal anak kita ini pribadi yang berbeda. Dan tidak hanya pribadi yang berbeda, dia pribadi yang good, tapi satu momen selama 1 tahun dia mengalami satu permasalahan, itu dia bisa berubah. Jadi unstable itu, ketidakstabilan itu sebuah realita yang kita harus terbuka untuk belajar, belajar. Karena bisa terjadi 1 tahun traumatik yang sangat dalam ya. Karena memang orang tua itu suka menganggap anak remaja itu seperti dalam tanda kutip anak kecil yang harus selalu dimarahin terus. Itu. Seperti itu kan Pak ya. Dan memang quality time yang mungkin yang paling bagus itu bisa ngomong hati. Jadi bukan cuma lu ngapain hari ini, pelajaran sekolahnya apa, bisa enggak? Kita kan banyak ya. Ternyata saya beberapa kali ketemu anak di sekolah gitu ya, saya tanya, pernah nggak guru atau orang tuamu tanya apa pelajaran yang kamu suka? Jarang loh ditanyanya bisa nggak, bisa nggak, gurunya tanya bisa nggak. Makanya sampai SMA suka apa gitu ya. Dia nggak pernah ditanya sejak kecil, pokoknya bisa semua bagus. Tapi kamu kenapa ini nggak suka dengan ini? Kenapa matematika nggak suka gurunya atau nggak suka pelajarannya? Pernah nggak matematika suka? Jadi itu mengidentifikasi perasaan, feeling mereka itu yang sangat penting sebenarnya. Di antara remaja itu kan berkembang banget sebetulnya. Jadi sebenarnya orang tua itu bisa berfungsi sebagai menjalankan discipleship juga Pak di dalam keluarga sangat ya. Jadi dalam harusnya di keluarga malah orang tua ya kayaknya. Bukan pembina ya. Iya, bukan pembina karena setiap hari di sana kan. Iya. Memang seperti pendampingan emosi, pengambilan keputusan dan juga bagaimana mempersiapkan mereka untuk menjadi dewasa. Seperti itu ya. Itu tugas yang tidak mudah karena apalagi setiap anak berbeda ya. Jadi quality time itu biasanya kan kalau kebanyakan kita nih keluarga-keluarga yang udah masing-masing punya gadget Pak. Nah ini kita misalnya ke restoran gitu ya. Itu. Di restoran itu biasanya kan satu meja sama-sama. Kita pegang masing-masing. Masing-masing pegang gadget. Kenapa saya tahu? Karena saya melakukannya.
Saya juga. Nah, biasanya untuk quality time gitu kalau di meja makan gimana Pak biasanya? Saya ini belajar. Jadi itu Gimana yang itu, Pak? saya keresahan saya. Karena ngelihat itu dulu ya, sebelum anak mulai dewasa lihat gitu. Anak saya dulu cukup lama pakai handphonenya. Iya. Saya batasin. Tapi sekarang justru siksaan paling berat kalau dia sekolah minggu. Semua pakai gaya dua. Jadi anak saya bisa pakai nggak pakai handphone lama, tapi gitu sekolah minggu kok semua pakai handphone, Pak, teriak. Jadi akhirnya saya ngalah ya, nggak bisa ya. Karena saya juga menjumpai anak pemuda yang dilarang keras untuk nggak pakai handphone, akhirnya dia menjadi terasing. Dan dia menjadi pribadi yang struggle gitu ya. Jadi saya tahu itu, jadi kondisi konteksnya semua temennya pakai, ya udah saya pakai handphone. Dulu waktu belum pakai handphone gampang lihat itu mereka jalan-jalan pakai handphone. Tapi begitu kami pakai handphone kami lakukan yang sama. Iya. Kita sama, dan itu menjadi nggak nyaman memang. Akhirnya kita sepakat kalau kita pergi keluar makan kita taruh handphone. Iya. Jadi kita kumpulkan handphonenya. Jadi papa mamanya juga loh. Papa mamanya juga, dan ternyata Pak, ini kesaksian pribadi ya. Begitu kita kumpulkan kita udah biasa itu nggak nyaman. Tubuh kita udah terbiasa seperti itu kan. Jadi harus dilatih. Dilatih dan Pak Munawan tahu begitu lagi ngomong, tahu tangan saya masuk tas. Nggak sadar, kayak mau ngeluarin, terus anak saya, "Pak, kok ngeluarin?" Oh iya, nggak sadar. Saya masukin lagi. Kayak orang ini ya, kadang-kadang kita udah biasa melakukan, kita lakukan yang sama. Iya. Dan itu perlu dibiasakan, ada satu sistem yang nggak pakai handphone. Saya biasanya juga jam 9 gitu ya, langsung taruh semua, kita duduk di ranjang, kita sharing. Biasa itu saya lakuin. Jadi nggak boleh ada pegang handphone, kita nyanyi bareng, kamu hari ini kenapa? Kadang kamu nggak kesel sama papa kesel sama kamu apa? Itu indah. Ternyata itu menjadi bagian yang lumayan ya, oke. Tapi itu juga agak harus hati-hati karena anak yang ketika remaja, mereka itu mulai sensitif. Jadi gampang sekali begitu kita komen, kamu kok kelihatan lebih gemuk, itu bisa down, atau bisa nangis. Dalam tanda kutip seperti body shaming yang... Iya, padahal kita sebetulnya tidak body shaming, kita tidak melihat itu bad. Betul. Jadi kadang-kadang kita tato bisa nangis, oh sorry, kadang kita bisa jelasin lagi. Jadi agak sulit, tidak mudah, karena anak yang kayak anak saya remaja itu, ketika saya pengen sayang dia, saya udah nggak bisa kayak dulu. Karena kan kalau dulu saya bisa peluk, kadang-kadang dia juga nggak mau dipeluk. Tapi kadang-kadang dia juga bisa datang minta peluk. Jadi memang itu benar-benar momen itu kita harus peka, dan kita menghargai dia ketika dia tidak mau. Menjaga privasi dia juga. Iya, menjaga privasi, memberi ruang buat dia. Kadang-kadang waktu ini yang sering terjadi ya, kalau anak kita ajak ketemu keluarga, kita suruh dia senyum, padahal hatinya sedang nggak nyaman. Iya. Memang ini ada perbincangan kita ini adalah perbincangan kita yang menarik nih Pak Johan, karena Pak Johan itu menyampaikan segala sesuatu itu bukan hanya dari kacamata orang tua, tetapi kacamata point of view dari anak-anak remaja yang sekarang seperti itu. Betul. Memang banyak orang tua itu dalam tanda kutip mereka blind spot ya Pak ya. Betul, bukan mereka sayang, kita percaya. Mereka juga, anak-anak juga tahu sayang. Papa mama aku sayang, tapi aku nggak suka dengan cara ini. Iya. Itu. Iya. Dan kadang-kadang orang tua merasa kaget loh, kok begitu ya? Kurang sayang apa? Kamu nggak hargai aku. Kita kan sebagai orang tua sudah sungguh-sungguh, tapi kok kita juga bisa kena sisi kita yang luka. Saya dulu ketika dengar anak, papa lebih sayang adik, itu saya marah. Saya bilang, kamu cari papa lain. Dan dia tambah nangis. Sebetulnya kalau saya jujur itu karena saya juga merasa kamu nggak cukup buat saya gitu. Saya kayak dia saat itu. Sebetulnya itu saya juga masih punya problem. Ternyata problem saya membuat kata-kata saya yang lebih tajam ke mereka, karena itu kena luka saya, merasa tidak diterima, anak saya sendiri nggak terima gitu. Iya. Berarti kita mesti selesaikan juga problem dalam hidup kita. Kita harus jujur dengan sebagai problem kita. Waktu itu saya akhirnya ngomong, waktu kamu mengatakan kata kamu, papa nggak sayang kamu, papa itu merasa nggak diterima. Bisa nggak rubah kata yang lain? Kalau kamu ngomong, aku juga pengen disayang, ternyata membuat saya lebih nggak meledak. Betul. Jadi saya meminta anak saya, treat saya, please do it for me. Dan kalau kamu do it itu aku nggak jadi marah. Dan ketika dia coba, ternyata papaku nggak marah gitu loh. Dia menghindari kata itu lagi, karena dia menikmati juga kan ketika papanya tidak meledak ya. Ya memang ini komunikasi yang sehat Pak Johan. Jadi memang salah satu sisi orang tua harus jujur juga tentang apa yang menjadi kesedihan dia, emosi dia, ketidaksukaan dia, supaya anak juga belajar untuk mengerti seperti itu, sehingga ada suatu komunikasi yang nyambung. Setuju. Gitu ya. Nah biasanya Pak Johan waktu ngomong itu kepada anak yang nomor berapa Pak? Yang tadi seperti itu. Kan saya ngomong kepada anak yang karena kita biasanya anak itu 3, 2 itu kita nggak semuanya bentrokan.
Ada satu, kayaknya kena banget gitu ya. Saya sering kena sama anak yang pertama, tapi sekarang udah lumayan gitu kan. Ya tapi masih ada sisi sensitif. Kenapa? Saya kasih contoh waktu anak saya pertama itu, ketika dia marah, dia itu berargumen. Jadi dia kayak saya waktu kecil. Kenapa begini? Kenapa begini? Dan dia lebih sensitif, kenapa? Karena anak pertama saya lahir, baru anak kedua. Jadi dia sudah menikmati kasih orang tuanya full, atau muncul anak kedua. Di situ dia merasa persaingan. Kalau anak kedua begitu dia lahir, dia udah tahu ada cicinya dan kasihnya harus dibagi. Nah, di situ kadang-kadang dia merasa gampang sekali cemburu. Apalagi kalau jaraknya 2-3 tahun ya. Betul. Makanya anak kecil bisa pakai sarung tangan adiknya, pakai empeng lagi, ya kan? Supaya dia cari perhatian, kok adiknya pakai ini digendong terus gitu kan. Nah di situ mulai sensitif, dan ketika dia sering argue ke saya. Dan saya merasa dituduh. Waktu kecil saya juga bertumbuh, anak pertama biasanya sering dituduh-tuduh. Kenapa kamu begini? Jadi ketika itu dilontarkan, itu. Jadi saya memang lebih sering ke anak yang pertama untuk bisa ngomong sebetulnya minta seperti ini. Gitu ya. Waktu Pak Johan sampaikan itu ke anak pertama, anak keduanya gimana Pak? Mereka anak kedua ada satu problem yang berbeda biasanya. Karena dia biasanya bareng-bareng dari cici. Gitu ya. Sebab lebih cici. Terus kadang-kadang contohnya ya, kita ngomong, ini kamarnya cici gitu. Kok kamarnya namanya Acu, kok namaku nggak disebut? Jadi ada itu pengalaman saya pribadi. Setiap keluarga pasti pengalamannya. Kok kamarnya anak saya pertama, iyo, kok ini iyo ini bagus kamarnya buat kamu, kok namaku nggak ada. Jadi ada anak itu ternyata kebutuhan dirinya itu untuk di notice gitu ya. Diterima, di notice. Perhatiannya itu harus terbagi dengan adil. Dan caranya beda sekali. Jadi kalau yang pertama gini, yang kedua ternyata kebutuhan dia berbeda. Iya. Wah, ini makin seru nih Pak ya. Kita semakin mendalami pergumulan anak-anak remaja. Dan itu kan saya, jadi Pak Gunawan pasti punya struggle yang saya, sepertinya juga kaya, tapi yang lain juga pasti berbeda sekali. Iya. Pasti berbeda. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomong lumayan intens nih ya Pak ya. Dari seru. Apa tuh? Penyebab kesulitan. Dari ngomong udah nyambung. Dari penyebab kesulitan komunikasi, tadi pergumulan anak-anak remaja juga yang butuh diperhatikan dan sebagainya. Tadi kita juga udah ngomong cara quality time, membangun relasi, ternyata tidak hanya dalam sisi orang tua memulai quality time, tapi kita juga harus memperhatikan faktor dari anak remaja kita, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang identity nih Pak. Nah, ini dia, anak remaja kan biasa kan identitasnya yang tadi seperti Pak Johan ngomong di awal, mereka dalam masa pencarian, role model dan lain sebagainya. Nah, anak remaja ini boleh dibilang apa ya, mungkin di antara, tadi Pak Johan bilang di antara masa pede dan kurang pede. Jadi mereka sedang mencari identitas gitu ya. Nah, kalau dalam pencarian identitas ini, ada kiat khusus nggak untuk orang tua dalam membimbing anak-anak, Pak? Mereka harusnya gimana nih ya? Identitas ya? Ya, identitas. Mereka kan sedang mencari aku pribadi yang seperti apa. Sebetulnya paling penting adalah mereka punya teman. Karena identity diri itu ketika seseorang, contohnya ya, ini saya dari filsafat bahasa, huruf A, ketika ada B, C, D, Z, dia semakin tahu dia A, beda sama mereka. Ngerti, iya. Jadi ketika mereka berteman, makanya apalagi teman itu menjadi kebutuhan. Mereka mulai lihat mereka nggak suka sama caranya ini, tapi teman saya, mereka gini, terus mereka lihat aku kayak gini, aku coba kayak gitu nggak bisa. Jadi itu adalah salah satu cara mereka menemukan diri mereka yang unik. Ketika justru kita memberikan dia ruang berkomunitas. Kadang-kadang kita kan sangat takut di zaman ini memberikan ruang itu ya. Jadi biar dia explore sendiri. Kadang-kadang anak saya juga sudah tanya, Pak, kenapa temanku semua orang Kristen di gereja, boleh nggak aku di luar? Gitu ya. Saya bilang ya boleh gitu ya. Tapi memang ini kan kamu lagi membangun identitas, jadi kamu harus hati-hati karena kamu gampang terluka gitu kan. Di gereja juga tidak menjamin tidak terluka kan sebetulnya. Jadi membuat mereka berjumpa dan berkomunikasi dengan mereka ketika contohnya mereka merasa tertolak. Itu penting sekali. Kenapa tertolak? Kenapa kok kamu merasa takut? Ya, habis aku diomongin kayak gitu. Loh, tapi kan papa ngomong gitu. Kan papa kan karena papanya aku jadi ngomong yang baik-baik gitu. Nah, biasanya kan gitu kan. Mereka sudah membutuhkan yang lain, tapi mereka butuh enggak kok. Coba kamu tanya temanmu yang ini, teman. Jadi kita mengajarin mereka. Kamu coba tanya temanmu ini, ternyata good kan, mereka suka sama kamu karena ini. Oh iya, berarti kan cuma satu yang tidak nyaman. Bukan berarti satu nyaman, berarti kamu bad. Nah, jadi menghantar itu tuh memang
perlu sekali. Maka itu komunikasi itu Pak, itu memang tidak mudah. Saya bersyukur saya tidak tinggal di dalam keluarga yang komunikasi baik sebetulnya. Tapi karena saya konseling ya, saya dikonseling jadi dipaksa berkomunikasi, saya tertolong sekali. Iya. Jadi memang orang tua ini harus bijak dan mengetahui anaknya ini sedang pencarian, struggle yang bagaimana terusnya memimpin mereka untuk menemukan identitasnya di antara teman-temannya. Ya. Dan kalau misalnya bagaimana caranya dalam pencarian identitas ini supaya mereka itu tetap di dalam Kristus, Pak? Supaya tetap menjaga imannya dan juga tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah persahabatan di antara teman-teman yang di luar kekristenan. Gimana Pak biasanya? Saya berjumpa beberapa anak yang justru terluka di dalam sekolah Kristen, komunitas Kristen, dan akhirnya dia memilih tidak percaya. Karena bagian waktu itu kan terpenting keluarga. Keluarga mereka yang kedua waktu itu adalah teman-teman mereka. Dia mengalami bullying segala macam. Akhirnya saya membantu anak ini. Anak ini sudah lulus SMA gitu. Saya membantu anak ini justru dia benci, dia ateis, dia agnostik, dia nggak mau percaya. Tapi kebetulan dia mau ngobrol sama saya gitu ya. Dan ternyata begitu ngobrol sama saya tanya bayar konselingnya berapa gitu. Nggak ada bayar. Kamu tak traktir kopi gitu. Terus dia ini ada hamba Tuhan kok santai gitu ya. Yang kadang justru tidak ngomong hal-hal yang rohani, terlalu rohani mereka gimana hidupmu. Dan terus lama-lama setelah dia nyaman saya bilang coba kamu kan lukanya di community Kristen. Coba kamu ini dong coba nih aku tahu ini komunikasi ini lebih secure dan kamu kayaknya bisa bertumbuh. Coba yuk. Tapi saya mendampingi gitu ya. Dan ketika dia dampingi sekarang dia rajin bergereja, ikut kelompok kecil gitu ya. Dan ada satu ruang komunitas yang memang menerima dia. Jadi itu penting sekali kalau kita melihat seumpama di gereja ada komunitas yang tidak sehat yang akhirnya justru ketika dia datang dia terluka. Kita perlu selamatkan atau kita perlu komunikasi dia berjumpa dengan yang lain lagi yang sehat begitu ya. Karena itu penting sekali. Bagi saya lingkungan itu sangat penting. Jadi ini boleh dibilang nasihat juga untuk teman-teman kita yang di gereja, Pak. Ya, betul. Komunitas-komunitas anak-anak remaja, pemuda yang supaya bisa menerima. Bahkan ketika mereka waktu dia masuk, kebetulan dia masuk di komunitas yang saya bina itu, dia pertama kali di komunitas ngata-ngatain Tuhan, ngatain Kristen. Karena memang masa-masa anak remaja itu, Pak Johan, mereka sebenarnya nggak sadar, mereka sebenarnya lagi mencari role model. Betul. Ya, mereka mencari, tetapi kalau mereka masuk ke dalam pencarian yang salah, maka bahaya juga ya Pak Johan ya. Betul, itu komunitas itu sangat penting sebetulnya. Ya, jadi orang tua penting, komunitas anak-anak muda di dalam kekristenan juga penting, seperti itu ya. Nah, Pak Johan, sekarang kita lagi coba bahas tentang jatuh cinta nih Pak. Iya. Anak remaja kan, hormon cintanya udah mulai semakin semakin meningkat ya. Lawan jenis. Iya, lawan jenis ya. Ketertarikannya makin tinggi ya. Udah mulai kalau anak saya perempuan pakai rias gitu ya. Pakai punya mamanya. Nah, kalau misalnya cara mengkomunikasikan anak remaja ini tentang jatuh cinta gimana Pak? Dan putus cinta juga Pak sekalian Pak, satu paket. Mengkomunikasikan ya. Jadi misalnya, aduh Dedi, saya lagi suka sama papi, saya lagi suka sama si dia nih misalnya. Nah, cara kita ngobrolnya gimana ya? Ada batasan-batasan atau kiat-kiat apa nggak ya? Jadi dia lagi jatuh cinta. Jadi yang pertama, kalau dia bisa bercerita kepada orang tuanya itu sesuatu yang bagus ya. Atau orang tuanya kadang-kadang cuma memang kita harus mengakui ya, kita kan dia mau rahasia-rahasia, dia malu kadang-kadang kan, ya kan. Mungkin memberi ruang bahwa betulnya papa lo, kita kan pengen tahu ya, kita jujur aja ke papa pengen tahu sih kamu kayak gimana sih, suka cowok yang kayak gimana, tapi ya kamu udah punya kebebasan ya kalau kamu belum sempet cerita, karena pasti mereka cerita kok sebetulnya kalau mereka nyaman kan gitu kan. Jadi tunggu waktunya aja sebentar aja. Kita memberikan ruang buat mereka, tetapi juga kita juga harus kasih tahu, ingat nanti kalau lu jatuh cinta itu otak lu irasional. Jadi kamu sulit dengar kata-kata orang. Paling enggak kamu punya teman-teman juga yang kamu. Jadi bahayanya adalah kalau anak itu yang tadi saya bilang dia nggak dapet cinta orang tuanya, ketika dia jatuh cinta dia kasih semua. Tapi dia juga nggak punya teman. Sehingga ketika itu selesai, habis. Dan kalau mereka secara fisikal sudah jauh. Kalau ada teman yang hadir di sekeliling mereka gitu ya, ketika itu nggak ada satu, masih ada teman itu, dia masih punya bertahan. Yang bahaya yang saya jumpain yang banyak mau suicidal, yang bunuh diri itu rata-rata
Dia udah nggak punya teman, dia nggak deket sama orang tua, dia habis sama satu pasangan dan ketika itu lepas dia udah pengen hidupnya putus udah nggak ada asa, arti. udah nggak ada Dia harapan. pengen bunuh diri aja udah Iya, gitu. iya. Jadi memang sekali lagi peran orang tua, komunikasi orang tua Betul. penting sekali, Pak Betul, Johan ya, betul. supaya kita bisa memahami anak remaja kita. Tujuannya memang untuk memenangkan dia itu tetap di dalam jalannya Tuhan, ya, betul. gitu. Bagaimana kita memuridkan anak-anak kita ini dengan baik. Iya. Nah, sekarang media sosial dan games nih, Pak. Memang sekarang media sosial anak remaja kita nggak boleh enggak lah, Pak ya. Iya. Kita orang tua aja punya media sosial ya, Pak Betul. ya. Kita nggak boleh sebut apa nih Pak medianya, Pak. Ya nggak boleh ya. Kita yang agak jadul ya, yang anak muda udah nggak mau lihat. Dan juga apa nih? Dan juga games, Pak ya. Iya, games. Ada kiat-kiat singkat nggak Pak tentang gimana mengkomunikasikan kepada anak remaja kita ya? Itu tadi yang saya tangkap. Jadi sebetulnya game, media sosial itu ngerti kejiwaan ya, karena mereka dirancang adalah orang-orang yang ahli secara tubuh. Oke. Jadi sebetulnya mereka, kalau saya pernah membaca satu buku itu, mereka lebih ngerti doktrin Alkitab daripada orang Kristen yang menciptain. Karena sebetulnya Kristen kan percaya orang tubuh itu sesuatu yang real, tapi di dalam spiritualitas kita sering meniadakan tubuhnya. Dan kekosongan itulah yang ditangkap oleh media sosial. Jadi sangat psikologis sebetulnya. Emosi, Jadi, psikologis. tapi kita untuk membawa anak kita dekat sama Tuhan, kita pakai teori-teori intelektual yang bukan fisikal. Ya kayak tadi kamu dengar firman Tuhan ya, dengerin kata pendeta, baca Alkitab saat teduh. Mereka itu membutuhkan cinta yang kamu pengen tahu Tuhan cinta kayak kamu itu apa. Ketika kamu salah, kamu udah bersalah, tapi Papa tetap peluk kamu. Cinta Yesus tuh kayak gini. Cinta tak bersyarat. Iya. Walaupun kamu salah, Papa nangis, Papa marah, tapi Papa tetap peluk kamu. Ini cinta Tuhan. Dan itu akan membekas di dalam hidup mereka yang mereka nggak bakal lupa. Nah, media sosial itu tahu kebutuhan anak. Kita nggak pernah puji di rumah. Dan emosi anak kita nggak pernah puji di rumah, kita posting ada hati merah. Iya kan? Hati-hati Pak, nggak boleh sebut Pak. Iya, saya nggak boleh sebut. Hati merah bisa lewat ini ya. Chat. Terus ini lagi ya, apa namanya? Dia tahu ketika anak itu gampang bosan. Jadi dia nggak bisa durasi lebih panjang, dia pendekin durasinya. Tapi pendek banyak bisa 1 jam. Mereka mempelajari kejiwaan dan tubuh manusia. Ketika anak nggak punya teman, dia berikan solusi. Kamu main bareng-bareng, sekarang bisa ngobrol, bisa ketemuan di online. Jadi dan ketika kamu kalah, it's okay. Do it again gitu ya. Great gitu. Jadi ada pujian, ada community dan di situ mereka ada. Dan bayangkan ketika mereka nggak dapet di rumah, mereka nggak dapet di teman dan mereka dapet di situ dan kita langsung bilang nggak boleh. Mereka tambah marah, lu kasih gua apa? Bahkan gereja bilang, ini salah. Tapi what is your solution for me? Jadi waktu saya melarang mereka YouTube, solusinya apa? Yang membuat mereka lebih happy daripada YouTube itu. Iya. Yang mereka butuhkan itu sih. Iya. Jadi jangan sampai anak-anak remaja kita di media sosial tuh games discipleship, Pak. Iya, justru itu discipleship mereka lebih ngerti gitu kan. Tapi kan untuk sebuah keuntungan yang lain kan. Tapi sebetulnya kan kita diberikan ruang. Makanya gereja adalah tubuh Kristus. Iya. Justru kita harus memenangkan ke dalam supaya mereka masuk ke dalam family discipleship di antara remaja dan orang tua. Betul. Iya. Wah, ini waktu jalan terus nih Pak ya. Cepet ya. Wow. Jadi sebenarnya saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang orang tua yang memiliki anak remaja yang sedang struggle tentang cara berkomunikasi kepada anak remaja. Nah, mungkin ini satu lagi ya Pak ya. Iya, oke. Yang terakhir ya Pak ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya menurut Pak Johan, tujuan kekristenan, mengapa orang tua itu harus mengkomunikasikan dengan efektif? Itu kenapa sangat penting, Pak? Maksudnya tujuan communication. Iya, communication itu dari kan, sisi kekristenan ya, Pak ya. Iya, dari kekristenan karena saya tuh suka ada satu teolog itu dia bilang God Trinitarian itu community. Jadi Tritunggal itu sebuah community of God. Betul. Yang karena ada community ada love. Iya. Ada cinta di situ. Dan sebetulnya waktu saya membaca buku itu, kenapa ada manusia? Kalau dulu kan dijawab, memang itu betul ya, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kan jangan lupa ada enjoy Him. Enjoy Him forever gitu, menikmati Tuhan. Tapi di situ teolog ini ngomong bahwa karena Tuhan ini cinta yang besar itu ingin
dirasakan manusia. Jadi dia mau berbagi cinta yang terlampau besar yang tidak ada habis. Dan sebetulnya kalau anak kita kan sebuah hasil cinta ya. Walaupun dulu mungkin married by accident atau apa, di dalam segala kesalahan ketika dia lahir itu ada cinta yang mau dinyatakan sebetulnya. Dan itu ada cinta, walaupun ada orang-orang yang membuang anaknya, tapi tetap dia ada, berarti ada orang yang cinta. Jadi sebetulnya salah satu yang dinyatakan dari penelitian saya terakhir, dan cinta itu dinyatakan melalui tubuh, dan diterima melalui tubuh. Maka untuk mencintai kita, Tuhan itu menjadi tubuh. Betul. Yang bisa disentuh. Dan ketika Tuhan sudah naik, Tuhan bilang apa? Gereja itu tubuhku. Jadi melalui kehadiran tubuh itu dia bisa mencintai. Sebetulnya ini terkait sama tadi. Kalau anak yang mau bunuh diri apa? Jangan banyak ngomong nasihat. Kamu hadir buat dia. Biasanya saya membantu anak yang untuk bunuh diri, seminggu itu harus ada yang nemenin setiap hari. Yang dengerin tiap hari. Itu powerful. Dan Kristen itu punya itu. Jadi sebetulnya anak kita adalah hasil cinta. Dan cinta itu pengen dinyatakan, komunikasi itu kan love. Betul. Dan sebetulnya kita merasa nggak diterima kan nggak dicintai juga. Gitu. Jadi kalau saya melihat manusia itu diciptakan dari cinta, oleh cinta, dengan cinta, untuk mencinta, tidak berhenti dan dicintai. Jadi anak kita ada buat apa? Untuk kita cintai, dan sebetulnya dia juga anugerah untuk mencintai kita dari Tuhan gitu kan. Dan itu indah, dan Tuhan mau nanti apa ketika mereka jadi pribadi-pribadi yang mencintai. Dunia ini dipenuhi cinta karena God is love. Betul. Dan itu bagi saya indah sekali ketika suatu hari ada anak di keluarga lain yang tidak bisa merasakan cinta. Dan saya bilang sama anak saya, kamu bisa hadir buat dia untuk mencintai. Wah, itu adalah kebahagiaan yang terbesar ya sebagai seorang tua ya. Puji Tuhan. Itu puji sih, itu dari apa ya, dari saya sih, Pak Gunawan. Iya, Pak Johan, saya yakin pada hari ini kita orang tua, dan dari perbincangan kita juga, setiap orang tua pada saat ini mengalami satu pemahaman yang sangat baik, pengalaman dan juga kiat-kiat yang sangat baik bagaimana cara berkomunikasi kepada anak remaja kita, seperti itu. Nah, Pak Johan, ada closing statement nggak yang perlu disampaikan kepada ini orang tua yang struggle nih sama anak remajanya nih, Pak? Bapak Ibu saya masih bersama dengan Anda, saya juga masih tidak sempurna, sering juga terkadang jatuh, tapi mari kita belajar bersama. Untuk mengasihi, tidak hanya mengasihi, tetapi dicintai. Karena ternyata cinta Kristen itu Tuhan datang tidak hanya untuk mencintai, tapi dia memberikan diri juga untuk dicintai. Kadang kita orang tua tidak memberikan diri kita juga untuk dicintai anak kita ya. Padahal Tuhan pakai anak kita juga untuk mencintai kita. Itu sih. Iya, baik. Terima kasih Pak Johan. Sangat baik sekali perbincangan kita. Saya yakin ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya Pak Johan ya. Makasih Pak Gunawan. Pak Johan, apakah boleh tutup perbincangan kita dalam doa, Pak? Oke, mari kita bersatu hari dalam doa. Tuhan, dimanapun kami berada, kami orang tua bergumul dengan diri kami. Mungkin dengan pengalaman kami masa lalu. Pengalaman kami juga menjadi seorang anak. Yang ketika kami dewasa kami tidak mau itu terjadi buat anak kami, tapi ternyata kami juga tidak punya contoh yang baik. Tapi biarlah Tuhan menolong kami di dalam keterbatasan kami dan membuka hati kami untuk terus belajar bagaimana kami mengasihi anak kami, mengasihi anugerah yang Tuhan berikan, walaupun kami juga sadar bahwa kami tidak bisa sempurna Tuhan mengasihi mereka. Tapi juga kami juga boleh membuka hati kami untuk terbuka, menyatakan bahwa kami juga perlu dicintai oleh anak-anak kami. Sehingga anak kami juga melihat orang tuanya sebagai orang tua yang juga terbatas, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan kehadiran mereka, dan melihat kehadiran mereka juga penting dianugerahkan Tuhan buat orang tua. Berkati setiap orang tua di dalam tangisan dan di dalam bergulatan mereka. Berkati setiap anak juga hatinya bisa berbalik kepada orang tua. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh.